Banyak juga wilayah-wilayah di kali-kali yang misalnya kita cek ada secara tata ruang pasti kan ada peraturannya nih. Zona-zona yang di pinggir-pinggir sungai itu kan misalnya 5 meter atau sekian meter itu memang harus tidak ada bangunan. Bagaimana memaksimalkan tiap tahunnya pertumbuhan atau terbuka hijau yang ada di Jakarta tidak mandek. Nah, dengan apa? Dengan adanya regulasi, budget, spending, dan yang paling penting adalah dukungan moral pada pemerintah. Jakarta sedang terus berbenah menuju kota global yang inklusif. Gedung-gedung menjulang jadi simbol kemajuan. Jalanan sibuk jadi denyut nadi kota. Tapi kota global bukan cuma soal itu saja. Menjadi kota global inklusif artinya menjadikan Jakarta kota yang layak untuk ditinggali. Namun faktanya hingga kini masih ada ribuan warga Jakarta yang tinggal di perumahan liar di bantaran kali. Meski pemerintah sudah berupaya sediakan hunian vertikal untuk relokasi warga, nyatanya ini belum jadi solusi. Banyak warga masih memilih untuk tinggal di bantaran kali karena lebih mengakomodasi untuk jalani aktivitas mereka sehari-hari. Banyak juga wilayah-wilayah di kali-kali yang misalnya kita cek ada secara tata ruang pasti kan ada peraturannya nih. Zona-zona yang di pinggir-pinggir sungai itu kan misalnya 5 meter atau sekian meter itu memang harus tidak ada bangunan. Tapi tidak mengganggu, nah itu saat ini belum ada menjadi prioritas dari pemerintah. Meskipun secara tata ruang itu memang tidak diperbolehkan. Yang pasti kami berharap tidak lagi tumbuh. Nah, tidak lagi tumbuh paling pertama. Aparat yang ada di pemerintah menjaga betul wilayah yang ada di Pemprov Jakarta, tata ruang yang ada dijaga betul. Karena rumah-rumah yang ada saat ini, yang dulu-dulu itu yang sampai saat ini ada, itu kan karena ada pembiaran. Gitu. Permasalahan hunian liar di bantaran kali ini perlu dicarikan solusi. Pemerintah tak cukup hanya membangun rusunawa untuk relokasi warga saja. Tapi di beberapa wilayah yang memang sudah lama memiliki perkampungan di area kali, pemerintah bisa mengkaji ulang soal legalitas tanah. Setelah itu, penataan ruang dengan mempertimbangkan konsep water sensitive city bisa menjadi alternatif solusi. Tak hanya soal hunian layak, menjadi kota global artinya Jakarta juga harus punya ruang terbuka hijau 30% sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang. RTH ini bukan hanya soal estetika, tapi menjadi kebutuhan dasar yang berdampak untuk mengurangi polusi udara, menyerap air hujan sehingga mampu mencegah banjir, mendukung kesehatan fisik dan mental warga, serta menjadi ruang interaksi sosial warga. RTH yang berdampak ini salah satunya bisa kita lihat di Taman Rungkem di ujung Menteng yang bertransformasi menjadi ruang budaya. Setiap akhir pekan warga hadirkan pertunjukan gamelan sebagai upaya menanam tradisi dan kegiatan ini dilakukan berbasis swadaya oleh warga setempat. Ke depan kita memastikan ya, taman ini harus ya seperti Taman Rungkem Jaya yang ada di Menteng, tidak terpisah dari masyarakat, harus bermanfaat, harus berdampak bukan hanya untuk banjir ya, tapi juga penghijauan dan oksigen. Yang paling penting adalah kolaborasi dan interaksi dengan masyarakat. Lalu yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan tiap tahunnya pertumbuhan atau terbuka hijau yang ada di Jakarta tidak mandek. Nah, dengan apa? Dengan adanya regulasi, budget, spending, dan yang paling penting adalah dukungan moral pada pemerintah. Gak hanya hunian layak dan ruang terbuka hijau yang berdampak bicara kota global yang inklusif, maka kita tak bisa melupakan soal keberadaan pasar. Pasar bukan sekedar tempat jual beli. Pasar juga menjadi ruang interaksi sosial dan tempat perputaran ekonomi warga. Sayangnya masih banyak pasar tradisional di Jakarta yang kumuh, becek, dan kurang layak. Inilah kenapa program revitalisasi pasar jadi penting.
Perumda Pasar Jaya sejak 2023 sudah merevitalisasi 12 pasar dan memperbaiki tampilan 67 pasar di Jakarta. Bukan cuma bangunan fisiknya yang diperbaiki, tapi juga fasilitas pendukung, drainase dan sanitasi yang lebih sehat, area parkir yang tertata, kios yang rapi dan higienis. Bahkan di 19 pasar sudah ditambahkan fasilitas olahraga seperti lapangan futsal dan badminton. Tujuannya jelas, pasar bukan hanya pusat ekonomi, tapi juga ruang interaksi sosial warga. Dengan revitalisasi ini, pasar rakyat bisa bersaing dengan mal dan platform daring tanpa kehilangan jati dirinya. Dan inilah wajah kota global yang inklusif, modern, tapi tetap berpihak pada rakyat kecil. Mereka meminta Pemprov dan pengelola tetap menjaga aksesibilitas harga bagi masyarakat. Inti dari revitalisasi adalah melakukan pertumbuhan ekonomi, ya. Artinya masyarakat pedagang dan juga masyarakat umum ini bisa tumbuh ekonominya. Dan juga bagaimana Pemprov ini tidak merugi dengan adanya revitalisasi pasar. Yang paling penting jangan sampai harga-harga yang ada di pasar-pasar kita itu lebih mahal daripada di harga di mall gitu ya, di supermarket. Sehingga kita berharap masyarakat umum, masyarakat Jakarta ini ataupun masyarakat dari luar manapun bisa hadir ke pasar-pasar yang ada di Jakarta untuk menambah pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta. Dari 3 poin yang sudah kita bahas, hunian layak, ruang terbuka hijau yang nyaman, hingga pasar rakyat yang hidup. Menurut kalian, sudah seberapa siap Jakarta menuju kota global yang inklusif? Yuk tinggalkan komentar, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.